Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misa Saila Divania, NPM 2120303045 dari kelas IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi bidang datar kasar dengan kecepatan awal menggunakan Scratch. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan 12 variabel yang dapat dilihat ya teman-teman dari sini sampai sini. Nah, itu akan saya jelaskan dari awal hingga akhir. Ini kan sudah saya set sedemikian rupa begitu. Langsung saja ya teman-teman, saya jelaskan dari awal. Yang pertama itu ada when, kemudian icon bendera berwarna hijau, klik. Nah, ini berfungsi untuk menjalankan set di bawahnya. Kemudian di bawahnya itu ada set x0 to minus 210. Nah, ini maksudnya adalah posisi sumbu x awal dari bola ini ada di minus 210. Kemudian set Y0 to minus 130. Nah, ini maksudnya adalah posisi sumbu Y bola itu ada di minus 130. Kemudian set V0 to 10. Nah, V0 ini adalah kecepatan awal. Nah, kecepatan awalnya itu ada di 10 meter per second. Begitu. Kemudian set T to 0. Nah, T ini adalah waktu awal dari bola ini sebesar 0 second. Kemudian set F to 75. F ini adalah gaya dari bolanya atau gaya benda ini sebesar 75 Newton. Kemudian set M to 25. M ini adalah massa dari bola ini sebesar 25. Nah, karena ini berada di bidang yang kasar, pastinya itu ada gesekan dan gaya gesek. Nah, gesekan itu variabelnya saya tulis koefisien K atau koefisien gesekan. Nah, itu sebesar 7. Kemudian ada set G to 10. G itu adalah gravitasi sebesar 10. Kemudian set FK to koefisien K dikali M dikali G. Nah, FK ini adalah gaya gesekan gitu. Kemudian yang di sebelah kanannya ini adalah rumus dari FK-nya ini, dari gaya gesekan ini. Nah, rumus dari gaya gesekan ini itu ada koefisien gesek dikali massa dikali gravitasi. Seperti yang sudah di set ini, koefisien K dikali M dikali G, begitu ya. Kemudian di bawahnya ini ada set A to F kurangi FK per M. Nah, A ini dan sebelahnya ini adalah rumus. Jadi, sebelah kanannya ini adalah rumus dari A atau percepatan dari bola. Nah, percepatan dari bola itu rumusnya adalah F atau gaya dikurangi FK atau gaya gesek per M atau massa. Jadi, gaya gesek kurangi maksud saya gaya dikurangi gaya gesek per massa. Itu adalah percepatan. Kemudian nih di bawahnya ada go to X, X0, Y, Y0. Nah, ini adalah apa? Ini adalah perintah untuk memerintahkan bola ini berada di posisi X0 dan Y0. Posisi X0 itu ada di minus 210, kemudian Y0 ada di minus 130. Jadi untuk memerintahkan bola ini ada di posisi X0 dan Y0. Kemudian di bawahnya ini ada icon seperti ballpoint, erase all. Ini bermaksud untuk menghapus ballpoint. Nah, menghapus ballpoint maksudnya apa ya? Nah, ballpoint ini itu berhubungan dengan titik-titik ini. Jadi, titik-titik putih ini dihasilkan dari ballpoint itu. Jadi, ini adalah perintah untuk menghapus titik-titik putih ini. Titik-titik yang sudah dihasilkan oleh ballpoint ini. Kemudian di bawahnya ini ada icon ballpoint lagi. Pen up, ini angkat pena atau angkat ballpoint. Jadi ini berisi perintah untuk mengangkat ballpoint. Jadi untuk menghindari titik-titik ini ada, karena titik-titik ini ada apabila ballpoint itu ditekan atau diturunkan, begitu. Kemudian di bawahnya masih ada
icon ballpoint set pen color tuh berwarna putih ya. Nah, ini berfungsi untuk mengatur warna dari ballpointnya. Nah, ballpoint ini bisa diwarnain seperti ada warna apa aja sih. Nah, ini terserah ya. Ini sesuka hati teman-teman. Kalau aku biar lebih kelihatan jelas karena ini lapangannya atau backgroundnya itu berwarna hijau, maka saya set warna putih aja. Nah, kemudian di bawahnya ini ada icon ballpoint juga, set pen size to 7. Nah, ini itu berfungsi untuk mengatur ukuran dari titik-titiknya yang dihasilkan oleh ballpoint. Jadi ini bisa diubah. Seumpama kita ubah ke 3, ini titik-titiknya akan lebih kecil loh teman-teman. Nah, akan lebih kecil kan? Nah, coba kalau kita set 10, ini bakal lebih besar dibanding tadi. Nah, bakal lebih besar. Nah, idealnya biar tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar, saya set ke 7 aja. Nah, jadi yang sedang atau yang medium aja begitu. Nah, kemudian nih di bawahnya ada repeat 40. Nah, maksudnya apa sih? Repeat itu pengulangan. 40 itu apa? Nah, 40 itu adalah jumlah dari titik-titik putihnya ini. Jadi, saat titik-titik ini memenuhi jumlah 40, maka terjadi pengulangan. Begitu. Nah, di bawahnya ini ada icon ballpoint lagi nih, teman-teman. Kemudian pen up. Pen up itu apa? Angkat pena. Nah, ini untuk menghindari adanya titik-titik ini. Jadi diperintahkan untuk mengangkat pena dulu gitu. Kemudian di bawahnya nih ada set xt to x0 ditambah v0 dikali t ditambah 0,5 dikali a dikali t dikali t. Nah, ini maksudnya apa sih? Nah, jadi xt ini adalah posisi sumbu X akhir dari bola ini. Nah, posisi sumbu X akhir dari bola ini itu pastinya hasilnya itu ditentukan oleh rumus. Nah, rumusnya apa? Rumusnya ini yang ada di sebelah kanannya. Jadi, rumus dari posisi sumbu X akhir dari bola ini adalah X0 ditambah V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat, di mana X0 ini adalah posisi sumbu X awal dari bola ditambah V0 itu adalah kecepatan awal dari bola dikali T itu adalah waktu ditambah setengah dikali A itu adalah percepatan dikali T kuadrat atau waktu dikuadratkan. Begitu ya. Nah, kemudian di bawahnya itu ada set YT to minus 130. YT itu apa? YT itu adalah posisi sumbu Y akhir pada bola. Itu sebesar 130 atau minus 130 maksud saya. Nah, kemudian di bawahnya itu ada go to x, xt, y, yt. Nah, ini sebagai perintah untuk memerintahkan bolanya ini pergi ke posisi xt yang sudah di set rumusnya, kemudian yt itu di minus 130 begitu. Kemudian di bawahnya itu ada icon ballpoint pen down. Ini pen down ini untuk menurunkan pena atau tekan pena. Ini untuk menghasilkan titik-titiknya. Jadi yang pertama itu kan ada go to x0 dan y0. Kemudian ke go to xt, kemudian yt. Nah, itu pastinya memerlukan proses ya dari awal, dari x0, y0 ke xt ke yt, itu ada proses. Nah, prosesnya ini ditandai dengan ballpoint. Nah, itu diperintahkan lewat icon ballpoint pen down begitu. Dan ballpointnya dari set-setnya ini gitu. Nah, di bawahnya ini ada start sound pop. Nah, ini maksudnya apa? Ini untuk untuk memberikan efek lagu. Mohon maaf. Ini untuk memberikan efek lagu pop. Nah, jadi ada pop seperti itu. Nah, ini untuk memberikan efek lagu seperti pop itu saat nanti saya klik yang bendera hijau ini, nanti
berjalanlah itu. Dan ada sound efeknya pop begitu. Nah, kemudian di bawahnya nih ada change t by 0,1. Nah, maksudnya apa sih? Ini untuk mengganti T-nya itu adalah waktu menjadi 0,1. Yang pertamanya tadi kan T awalnya atau waktu awalnya itu adalah 0. Kemudian ini diganti 0,1. Nah, akibatnya tuh apa? Akibatnya ini ada kan di titik-titiknya ini ada perapatan dan peregangan. Nah, ini adalah akibat dari pergantian waktu dari awal hingga akhir. Jadi ada rapatan dan peregangan ini karena ada pergantian dari T awal itu 0 kemudian menjadi T akhir itu 0,1. Nah, ini icon ini itu untuk pengulangan ke atas. Jadi saat 40 diulang 40 diulang 40 diulang begitu. Nah, dari set awal hingga akhir menghasilkan simulasinya seperti ini. Nah, tadi kan awalnya ini X0, Y0, kemudian prosesnya pakai ballpoint, ditekan ballpointnya, kemudian warnanya seperti ini, kemudian setnya seperti ini, size-nya seperti ini, dan akhirnya di XT dan YT, begitu. Nah, ada rapatan dan peregangan karena ada pergantian T. Coba kita perbesar dan coba kita lihat bersama-sama ya teman-teman biar lebih jelas. Nah, begitu. Nah, begitu. Dan ini adalah hasil akhirnya. Ini ada X0, Y0, V0, ke FK atau koefisien gesek dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, baik itulah penjelasan dari simulasi gerak bidang datar kasar dengan kecepatan awal menggunakan Scratch. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam menjelaskan simulasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.